Apakah Anda tahu bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam menyusun laporan keuangan bisa menjadi kunci keberhasilan bisnis Anda? Nah, di era saat ini, standar pelaporan keuangan itu merupakan tidak hanya kebutuhan, tapi juga kewajiban. Kerangka standar pelaporan keuangan itu diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia atau kita sebut IAI yang menjadi acuan bagi entitas dalam menyusun laporan keuangannya. Lantas, apa saja sih isi dari kerangka pelaporan keuangan Indonesia? Oke, mari kita bahas. Kerangka Standar Pelaporan Keuangan Indonesia atau kita sebut KSPKI itu memiliki tujuan untuk mengatur 4 hal utama. Yang pertama yaitu pilar standar akuntansi keuangan yang digunakan oleh entitas dalam menyusun laporan keuangan. Nah, yang kedua yaitu mengenai kriteria dari masing-masing setiap pilar. Yang ketiga itu mengenai standar akuntansi keuangan yang berlaku untuk setiap pilar. Dan yang terakhir adalah persyaratan bagi entitas untuk berpindah dari satu pilar ke pilar lainnya. Oke, sebelum kita membahas ke topik inti dari pilar-pilar tersebut, ada baiknya kita harus tahu dulu bagaimana sih cara entitas itu menentukan SAK yang harus digunakan oleh entitas tersebut dalam menyusun laporan keuangan. Pertama, entitas harus menentukan apakah mereka memiliki tujuan kepentingan akuntabilitas publik atau tidak. Nah, lalu baru setelahnya kita menentukan standar akuntansi keuangan mana sih yang harus kita terapkan untuk kita menyusun laporan keuangan. Nah, entitas seperti apa sih yang dianggap memiliki akuntabilitas publik? Entitas dianggap memiliki akuntabilitas publik jika instrumen utang atau ekuitasnya itu diperdagangkan di pasar publik atau itu siap diperdagangkan di pasar publik. Kalau misalnya di Indonesia itu kita biasanya sebut Bursa Efek Indonesia ya, salah satunya. Nah, yang kedua adalah jika entitas itu bertindak sebagai fidusia. Maksudnya apa sih? Jadi entitas tersebut itu mengelola aset dari pihak luar itu untuk operasinya. Seperti misalnya bank, reksadana, terus koperasi simpan pinjam, lalu juga ada investasi dan lain sebagainya. Sekarang teman-teman tahu kan bagaimana membedakan entitas yang memiliki akuntabilitas publik dan tidak? Selanjutnya kita akan bahas mengenai dari masing-masing pilar standar akuntansi keuangan. Di Indonesia, standar akuntansi keuangan itu ada 4 pilar. Yang pertama, standar akuntansi keuangan atau kita sebut SAK ya, SAK internasional. Yang kedua itu ada SAK Indonesia. Yang ketiga ada SAK Indonesia untuk entitas privat atau SAK Indonesia untuk entitas tanpa akuntabilitas publik atau biasanya kita sebut itu SAKEP atau SAK etap. Yang terakhir adalah SAK EMKM atau SAK untuk entitas mikro, kecil, dan menengah. Dari keempat pilar tersebut, gimana sih secara entitas itu untuk menentukan kita tuh sebenarnya pakai SAK yang mana sih gitu? Nah, pertama tadi ya, kita kan sudah membahas mengenai akuntabilitas publik. Nah, dalam menentukan akuntabilitas publik itu tadi entitas itu dianggap akuntabilitas publik atau tidak. Dalam akuntabilitas publik itu terdapat 2 pilar, yaitu tadi pilar 1 dan pilar 2. Yaitu pilar 1 itu adalah SAK internasional dan kedua itu pilar 2 SAK Indonesia. Nah, sedangkan untuk entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik itu terdapat dalam pilar 3 dan pilar 4. Pilar 3 itu SAKEP atau SAK etap dan terakhir itu pilar 4 SAK MKM. Dari situ kita sudah menentukan nih dari level pertama. Teman-teman udah bisa menentukan. Misalnya teman-teman nih usahanya biasa aja atau sederhana. Teman-teman bisa pakai SAK MKM. Lalu misalnya teman-teman bekerja di suatu perusahaan yang udah go public atau sudah bursa sahamnya atau sahamnya itu sudah dimiliki oleh publik, yang mana itu memiliki akuntabilitas publik. Nah, maka teman-teman bisa menggunakan SAK Indonesia. Itu baru level pertama. Nah, selanjutnya level kedua, kita harus paham sebenarnya dari 4 pilar tersebut tuh definisi masing-masing SAK itu tuh apa sih gitu. Nah, bedanya kalau dari yang kita bahas yang akuntabilitas publik dulu ya. Pilar 1 SAK internasional. Kalau di SAK internasional itu tuh mengadopsi secara penuh IFRS Accounting Standard yang diterbitkan oleh International Accounting Standard Board atau kita sebut IASB ya. Jadi dalam SAK internasional itu tidak terdapat modifikasi. Jadi benar-benar full secara penuh penerjemahan dari IFRS Accounting Standard. Nah, sedangkan dalam pilar 2 atau SAK Indonesia itu merupakan konvergensi. Beda tadi SAK internasional. Kalau SAK internasional itu penuh full dari IFRS Accounting Standard. Kalau SAK Indonesia itu konvergensi, yang mana di sini tuh kita tetap mengacu pada IFRS Accounting Standard. Tapi ada beberapa modifikasi atau penyesuaian yang dilakukan oleh DSAKIA itu
tergantung dengan kondisi di Indonesia ya teman-teman. Nah dari situ teman-teman bisa menyesuaikan tuh, jadi kita menggunakan yang mana nih, internasional atau SAK Indonesia. Nah kita langsung ke yang pilar 3, pilar 4 tadi ya. Level 1 tidak akuntabilitas publik. Nah tadi SAKEP atau standar akuntansi keuangan entitas privat itu digunakan ya untuk entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik. Itu pasti pertama itu ya. Dan yang kedua, SAKEP itu merupakan konvergensi juga. Konvergensi dari IFRS yang for small medium enterprise. Jadi benar-benar konvergensi. Nah, tapi ingat ya teman-teman, kalau konvergensi itu pasti ada beberapa modifikasi sesuai dengan kondisi yang ada di Indonesia. Dan yang pilar 4 ya untuk SAK untuk entitas mikro, kecil, dan menengah. SAK MKM ini lebih standarnya lebih simpel, lebih sederhana. Jadi untuk teman-teman misalnya yang baru buka usaha atau misalnya usahanya itu masih skupnya kecil lah, masih mikro, itu bisa menggunakan SAK MKM. Itu level 2. Nah teman-teman jadi udah tahu ya masing-masing definisi dari masing-masing SAK yang ada di Indonesia. Nah selanjutnya level 3 itu adalah terkait kriteria dari masing-masing pilar. Sebenarnya kriteria ini tuh nggak jauh beda ya dari tadi yang apakah dia AP atau misalnya apakah dia terkait dari definisi ya. Cuma yang menjadi acuan di sini adalah kalau misalnya teman-teman mau menggunakan SAK internasional, itu tuh kita berhak gitu, kita bisa menggunakan SAK internasional selama kita mendapatkan izin dari regulator yang berwenang. Biasanya kalau di sini tuh pasar modal ya. Misalnya kalau entitas teman-teman tuh menggunakan SAK internasional, itu harus dapat izin dulu dari regulator tersebut. Nah, kalau di SAK Indonesia, misalnya teman-teman mau pakai SAK internasional ya, kalau misalnya teman-teman tidak mendapatkan izin ya, berarti teman-teman menggunakannya SAK Indonesia gitu ya. Nah, gimana nih kalau teman-teman yang mau menggunakan SAK EP atau SAK etap dan SAK MKM? Nah, itu yang penting teman-teman itu memenuhi persyaratan ya sesuai yang ditentukan dari masing-masing SAK tersebut. Oke, tadi kan kita udah membahas ya bagaimana entitas itu menentukan standar akuntansi keuangan yang akan digunakan oleh entitas dalam menyusun laporan keuangan. Hal menarik tuh teman-teman, gimana sih kalau misalnya entitas itu tadinya menggunakan SAK Indonesia, tapi kita mau menggunakan SAK internasional atau sebaliknya? Apakah boleh gitu? Nah, dalam KSPKI teman-teman sebenarnya ada persyaratan ya, atau ada aturan yang mengatur sebenarnya entitas itu boleh loh kita melakukan perpindahan ya. Tadi perpindahan dari pilar 2 ke pilar 1, pilar 1 ke pilar 2, atau misalnya teman-teman entitasnya kecil gitu, skupnya kecil atau menggunakan SAK etap, terus pengen menggunakan SAK Indonesia gitu, keren banget gitu kan, itu boleh. Nah sepanjang itu ada beberapa persyaratan ya teman-teman. Oke, kita bahas satu-satu ya. Dari perpindahan pilar naik, maksudnya pilar naik itu dari pilar 2 ke pilar 1, pilar 3 ke pilar 2, atau pilar 4 misalnya ke pilar 3 atau ke pilar 1. Yang pertama kita bahas misalnya pilar 2 ke pilar 1. Sebenarnya entitas itu bisa transisi dari pilar 2 atau SAK Indonesia ke pilar 1 atau SAK internasional selama itu di bawah regulator pasar modal yang relevan ya teman-teman. Terus juga setelah itu kapan nih kita menggunakannya gitu, yaitu saat periode pelaporan keuangan dimulai gitu. Misalnya tahun 2022 teman-teman menggunakan SAK Indonesia, terus pas dilihat 2023 terus ada skema transaksi atau yang menggunakan dengan internasional atau di bawah regulasi pasar modal, itu kita berhak menggunakan SAK internasional, itu kita bisa menggunakan SAK internasional di tahun 2023. Nah tapi jangan lupa teman-teman, pas teman-teman udah menggunakan SAK internasional, itu tuh teman-teman harus konsisten untuk kedepannya menggunakan SAK internasional. Jadi jangan tahun 2023 SAK internasional, nanti 2022 ganti deh karena SAK internasional lebih susah gitu. Itu nggak bisa, jadi tetap harus konsisten dalam kurun waktu beberapa tahun gitu ya. Dan jangan lupa teman-teman, untuk yang teman-teman transisi dari SAK Indonesia ke SAK internasional, itu perlu ada pengungkapan dalam catatan atas laporan keuangan sesuai dengan PSAK 110I, yaitu mengenai perubahan kebijakan akuntansi bagi adopsi perdana ya untuk entitas yang menggunakan SAK internasional. Selanjutnya gimana nih Kak? Aku kayaknya mau leveling ilmu dari SAK etap atau SAK EP mau ke SAK Indonesia nih, karena menjadi challenging gitu ya, mau buat nih yang lebih bagus laporan keuangannya gitu.
itu nggak apa-apa selama itu memenuhi persyaratan ya. Balik lagi, memenuhi persyaratan yang ada di standar akuntansi keuangan. Dan kedua, setiap ada perubahan baik dari pilar 3 ke pilar 2, pilar 4 ke pilar 3 atau pilar 4 ke pilar 2, itu tuh tetap harus ada pengungkapan dalam catatan atas laporan keuangan. Kalau misalnya teman-teman dari SAK etap atau EP ya ke SAK Indonesia, itu harus ada pengungkapan sesuai dengan PSAK 208. Jadi udah menggunakan SAK Indonesia nih, PSAK 208 mengenai perubahan kebijakan akuntansi, estimasi akuntansi, dan kesalahan. Nah, kalau yang dari pilar 4 ke pilar 3 gimana? Dari SAK MKM mau SAK etap gitu. Itu juga nggak masalah. Nanti menyesuaikan aja dampak perubahannya, itu harus diungkapkan sesuai dengan SAK-nya masing-masing. Kalau di SAK EP itu bab 10, kalau di SAK etap itu bab 9 mengenai perubahan kebijakan akuntansi, estimasi akuntansi, dan kesalahan. Kita sebaliknya nih, gimana kalau perpindahannya itu turun derajat, downgrade gitu ya. Dari pilar 1 ke pilar 2. Misalnya udah 5 tahun nih, 10 tahun. Tadi kita udah merubah nih dari SAK Indonesia ke SAK internasional. Terus ada perubahan regulasi, terus kita boleh nih menggunakan SAK Indonesia. Itu gimana? Itu nggak masalah. Selama itu ada ya, perubahan regulasinya ada. Selama kurun waktu, beberapa waktu terakhir, udah jangka waktunya udah lama lah. Jangan 2 tahun, 3 tahun gitu. Udah lama, udah 5 tahun, 10 tahun, udah konsisten menggunakan SAK internasional. Ternyata ada perubahan regulasi bahwa kita boleh loh menggunakan SAK Indonesia, kita downgrade lah. Terus juga kayak, aduh susah banget SAK internasional gitu loh, karena penerapannya lebih kompleks, lebih komprehensif gitu. Jadi nggak apa-apa perpindahan dari pilar 1 ke pilar 2 gitu, jadi downgrade. Balik lagi tadi ya, selama ada perubahan regulasi yang berlaku gitu. Terus kapan entitas itu mulai downgrade gitu? Kayak aku nggak sabar nih pengen downgrade segera gitu dari SAK internasional ke SAK Indonesia gitu kan. Ya balik lagi ini ya tadi perubahan regulasi, terus selama regulasinya itu masih berlaku ya, kamu harus pakai SAK internasional, kamu belum bisa tuh untuk downgrade. Tapi kalau udah perubahan regulasinya itu kita udah nggak berlaku, kita baru boleh downgrade ke SAK Indonesia. Dan habis itu balik lagi ya, konsistensi. Jadi teman-teman harus konsistensi. Kalau udah SAK Indonesia, udah pakai SAK Indonesia. Konsistensi selamanya gitu kalau bisa ya. Nah, dalam perpindahan downgrade ini, itu cuma ada satu pilar ya, dari pilar 1 ke pilar 2. Gimana kah kalau misalnya pindahan dari pilar 2 atau SAK Indonesia ke pilar 3 atau langsung ke 4 gitu, karena bangkrut kah karena ini. Balik lagi tadi ya, menentukan entitas itu menentukan SAK yang mana, itu tadi level 1 tuh mengenai akuntabilitasnya, publik atau enggak. Kalau misalnya teman-teman dari SAK Indonesia ke SAK etap langsung downgrade itu nggak bisa, karena harus memenuhi persyaratan yang sangat dikit ya, karena balik lagi karena laporan keuangan itu kan disajikan oleh manajemen itu untuk keperluan stakeholder atau shareholder ya. Jadi kebutuhan pengguna itu siapa? Kalau misalnya publik, itu kalau misalnya udah kalian yang tadi jago publik jadi kalian tarik dari bursa gitu, kan ada syarat-syaratnya tuh. Kalau misalnya teman-teman yang tadi jago publik menjadi nggak go publik gitu, terus teman-teman mulai udah menggunakan SAK biasa, SAK etap atau EP gitu, jadi nggak langsung serta-merta downgrade. Dan dalam KSPKI-nya itu tuh nggak ada namanya downgrade dari pilar 2 ke 3, 3 ke 4. Biasanya kalau kayak gitu ya rata-rata perusahaannya itu ya udah mau going concern-nya tuh udah terganggu gitu, udah mau bangkrut. Kan aku pernah denger tuh kalau SAK syariah itu kok nggak ada ya, dari tadi nggak dibahas gitu, SAK syariah, PSAK syariah, terus ISAK syariah gitu. Kok nggak dibahas sih di sini gitu? Nah sebenarnya kalau PSAK syariah atau interpretasi SAK syariah itu tuh merupakan bagian dari pilar 2, 3, 4. Jadi itu tuh tergantung dari entitasnya. Misalnya kalau entitasnya itu ada transaksi-transaksi yang menggunakan akad-akad syariah, kayak misalnya murabahah, mudharabah, atau misalnya istisna dan lain sebagainya, di dalamnya itu ada akad-akad syariah. Terus lembaganya pun menggunakan secara core bisnisnya itu akad syariah. Jadi perlu menerapkan PSAK syariah dan ISAK syariah. Jadi PSAK syariah dan ISAK syariah itu diterapkan untuk pilar 2, 3, dan 4 aja. Jadi SAK Indonesia, SAK EP atau SAK etap, dan SAK MKM. Sedangkan untuk SAK internasional itu tidak ada penerapan PSAK syariah. Oke, demikian penjelasan dari saya mengenai KSPKI. Kalau misalnya teman-teman masih bingung atau misalnya masih perlu eksplor lebih lanjut, jangan lupa ya teman-teman komen
Mungkin setelah ini kita akan membahas nih mengenai PSAK satu persatu. Jadi teman-teman bisa lebih explore lagi mengenai PSAK. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe ya teman-teman. Terima kasih. Annyeong. Dadah.